Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adili sultan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duhina wa karimina Muhammad wa sallim baridallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Aku dipayun ngaturkeun nuhun kana kasuntingan abdi sadayana. Alhamdulillah dinten ieu mah halodo poean digararing untuk pinatanya anggar di poean sesekawaton. Atur nuhun. Reug aya urang Bandung. Urang Bandung darengkap biasa hadir. Bila punya orang syukuran, orang masih ditangtayungan, masih dikasihan kesehatan, keamanan, ketentreman, alhamdulillah mudah-mudahan salaminan dirangkul lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila punya orang syukuran, salawat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang jaga kita panggil sama sekarang dikasihan leut kita agak kosa. Materi membade didugikeun nyaeta judulna hati yang bersedih antara harap dan kematian. Tina kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang yatim. Dia bade nyarioskeun perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah sareng kurang mana teh mak anu kibti orang Mesir anu gelis teh cek dia apa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang bersedih antara harap dan kematian. Judul nanti bersedih karena usia nanti bersedih itu semuanya. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat menginginkan anak laki-laki. Meskipun selepas Khadijah beliau mempersunting beberapa istri. Tetapi dari mereka belum saja dikaruniai anak keturunan satu pun, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara hanya Khadijah yang menjadi ibu dari anak-anaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan harapan kemunculan anak laki-laki yang kelak meneruskan nama garis keturunan. Dia menjadikan harapan ini tertumpu pada hamba sahaya perempuan Mesir yang dihadiahkan Makaukis kepada baginda Nabi. Makaukis yang menjadi raja Mesir saat itu diajak masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimnya surat yang berisi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad bin Abdullah kepada Makaukis, pembesar bangsa Kipti. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk memeluk Islam. Tunduklah, niscaya akan selamat. Pasti Allah akan mendatangkan ganjaran 2 kali lipat. Tetapi jika berpaling, sesungguhnya seluruh dosa dan kesalahan bangsa Kipti akan ditanggungkan atasmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka,
Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 64. Makaukis membaca surat yang dilayangkan baginda Nabi. Dia berkalut dengan apa yang disampaikannya, berpikir secara mendalam, kemudian berkata kepada Hatib, "Sungguh aku tahu bahwa ada satu nabi yang tersisa. Aku pun menyangka bahwa kedatangannya dari Syam, karena di sanalah tempat diutusnya para nabi. Tapi kemudian nabi terakhir ini muncul di negeri Arab, sehingga para bangsa Qibti belum tentu akan menaatiku." Tidak berapa lama dipanggillah juru tulisnya untuk didiktekan apa yang menjadi jawaban Raja Makaukis. "Amma ba'du, sungguh aku telah membaca suratmu. Aku memahami maksud dan ajakanmu. Sejak dahulu aku tahu bahwa akan ada nabi terakhir. Kendati pun aku mengira akan muncul di negeri Syam. Tapi sungguh aku sangat menghormati kerasulanmu, sehingga aku sertakan 2 pelayan untuk memenuhi keperluanmu. Kedua pelayan ini memiliki tempat terhormat di kalangan bangsa Qibti. Aku sertakan pula pakaian keselamatan atasnya." Makaukis menyembunyikan apa yang diceritakannya kepada Hatib karena khawatir akan menyebabkan keguncangan terhadap agama yang dianut bangsa Qibti. Makaukis berpesan agar senantiasa merahasiakan perkara yang terjadi hanya antara dia dan dirinya. Jangan sampai ada seorang Qibti pun mengetahui barang satu kata pun. Hatib kemudian beranjak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai Maryah dan saudarinya yang bernama Sirin. Dia menghadiahkan keduanya kepada Nabi dibarengi hadiah lainnya yang dibawa dari Mesir. Hatib memperkenalkan terlebih dahulu kepada Maryah dan Sirin. Ini tentang agama Islam dan Nabi yang mengemban risalahnya, sehingga hati keduanya menjadi tenang. Kedua pelayan ini pun kemudian memeluk Islam. Ketika rombongan dari Mesir ini sampai di Madinah, baginda Nabi menerima surat balasan Makaukis berikut menerima hadiah yang diperuntukkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersunting Maryah dan menawarkan Sirin kepada Hasan bin Sabit. Maryah mendapatkan tempat mulia di sisi baginda Rasulullah. Kisah perjalanannya mengingatkan kisah Hajar yang juga dari Mesir, perempuan yang melahirkan Ismail, moyangnya bangsa Arab. Inilah harapan yang terpendam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan keturunan dan penerus. Apakah mimpi dan harapan ini menjadi kenyataan di usianya yang sudah mencapai 60 tahun? Di usianya saat itu tidak ada satupun putra dan putrinya yang masih hidup mendampingi, kecuali hanya Fatimah. Tidak ada satupun dari istri-istrinya yang berjumlah 10 ini memberinya anak, sehingga tidak pernah kembali harapan itu dimunculkan dalam diri baginda. Namun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku atasnya. Impian terwujud, harapan menjadi kenyataan. Maryah yang dipersuntingnya hamil, sehingga rasa bahagia mengguyur relung sanubarinya kembali. Begitu panjang penantian, begitu lama kesabaran semenjak ditinggalkan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, setelah sebelumnya ditinggalkan Abdullah dan Qasim. Begitu kabar gembira diterimanya, beliau merangkul Maryah, membelai dan memeluknya dengan lembut. Dan anak yang dilahirkannya pun berjenis kelamin laki-laki. Beliau memberinya nama Ibrahim.
berkiblat kepada bapak moyang para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika kelahirannya, beliau langsung membagikan sedekah kepada orang-orang miskin Madinah dengan nilai perak seberat rambut anaknya. Anak laki-laki yang dilahirkan Maryah ini telah memberikan kecemburuan yang sangat besar bagi istri-istri Nabi. Terlebih suatu ketika beliau membawa Ibrahim ini dengan diletakkan di antara kedua tangannya ke hadapan Aisyah. Beliau memanggil Aisyah dengan penuh kelembutan agar dia bisa melihat beberapa guratan wajah ayahnya yang ada pada Ibrahim. Dengan sedikit perasaan cemburu, Aisyah kemudian berkata, "Aku tidak melihat kesamaan antara baginda dan anak ini." Kemudian anak laki-laki di rumah anak ini, kehadiran anak laki-laki di rumah tangga baginda ini telah memantik api cemburu yang berlebihan, membuat semua istri-istrinya berpindah tempat tinggal selama sebulan penuh. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlangsung lama. Ibrahim, anak laki-laki yang dinanti-nantikan ini, tidak sampai umur 2 tahun mengalami sakit yang mengantarnya pada kematian. Ditinggalkan untuk kesekian kali oleh anak-anaknya, membuat rasa sakitnya tidak tertahankan lagi, sehingga saking sakitnya digambarkan badannya bersandar kepada kedua tangan Abdurrahman bin Auf. Beliau mengais Ibrahim dari pangkuan ibundanya untuk dipindahkan ke pangkuannya. Hati yang bersedih kehilangan seraya berkata, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedikit pun tidak mampu berbuat banyak untukmu dari ketetapan Allah." Kemudian air mata menetes dari kedua matanya ketika melihat anaknya yang masih disusui bergelut dengan kesakitan sampai ajal menjemput. Sang ibunda Maryah dan saudarinya yang sangat terpukul jatuh pingsan karena sangat sedihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegarkan diri, mengkafani jasad sang buah hati, menciumnya dengan derayan air mata menetes untuk kesekian kalinya. Terucap dari lidahnya, "Wahai Ibrahim, kalaulah bukan karena urusan yang sudah hak, janji yang sudah pasti bahwa yang ditinggalkan akan menyusul yang terlebih dahulu, niscaya kami yang ditinggalkan akan bersedih tak terkira dari yang kami rasakan sekarang. Ketahuilah, sesungguhnya kami bersedih dengan kehilanganmu, mata menangis, hati bersedih, tetapi sekalipun kami tidak akan berucap sesuatu yang menyebabkan Rob menjadi marah." Atau kurang lebih yang dinyatakan beliau adalah sebagai berikut: air mata menetes, hati bersedih, tetapi sekalipun lisan tidak akan berucap sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan kami. Sungguh perpisahan kita, wahai Ibrahim, benar-benar membuat kami sedih. Beliau kemudian menoleh kepada Maryah dengan penuh kelembutan seraya berkata, "Ibrahim adalah anakku. Dia mati dalam buaian, tetapi dia benar-benar akan memiliki 2 kali susuan yang akan menyempurnakan susuannya di surga kelak." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Al-Fadl bin Abbas, anak dari pamannya, mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membantu memandikan Ibrahim, bayi kecil yang sudah menjadi mayat.
sedangkan sang ayah hanya duduk menatapnya dalam kesedihan mendalam. Tidak lama setelah itu semuanya beriringan berjalan menuju pemakaman baki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaringkan Ibrahim dengan kedua tangannya di kuburan, menutupnya dengan pasir dan memberinya tanda. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya hal ini tidaklah akan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat, semata sebatas akan memberikan ketenangan bagi mata yang ditinggalkan. Sesungguhnya seorang hamba jika mengerjakan suatu amalan, maka yang lebih dicintai di sisi Allah adalah yang melakukannya secara berkesinambungan. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Rasa duka menyelimuti setiap penjuru kota Madinah. Ufuk langit menjadi temaram dan terjadi gerhana matahari. Sehingga di antara orang-orang ada yang berkata, sungguh gerhana matahari yang tengah terjadi ini berkaitan kematian Ibrahim. Ucapan ini sampai ke telinga beliau. Beliau pun tidak diam menyikapinya, karena perannya selain sebagai ayah, juga sebagai seorang nabi dan rasul, masihlah tetap wajib untuk menyampaikan kebenaran. Beliau menoleh kepada para sahabat seraya berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah satu tanda di antara sekian tanda kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi gerhana dari keduanya disebabkan kematian ataupun kelahiran seseorang. Jika kalian melihat itu, maka bersegeralah mengingat Allah dengan melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Betapa engkau insan yang sangat agung, wahai Rasulullah, untuk tidak mencampur adukan antara kejadian gerhana sebagai tanda bahwa alam ikut bersedih dengan kematian Ibrahim. Kaidah ilmu dan akhlak yang dibangun berpondasikan kuat menghunjam, sehingga kesimpulannya bahwa gerhana hanya merupakan fenomena ilmu pengetahuan. Tidak ada sangkut pautnya dengan hidup dan matinya seseorang. Padahal orang-orang dahulu menganggapnya bahwa ruh ketika diangkat ke langit adalah pertanda pembesar meninggalkan dunia. Begitu juga keyakinan bahwa calon pembesar telah terlahir ke dunia dengan tanda gerhana ini. Tapi engkau telah menghancurkan khurafat ini, keluar dari kepalsuan anggapan manusia, jauh dari jangkauan manusia, karena yang diucapkan adalah wahyu. Itu pun disampaikan dengan hikmah, ilmu dan benar. Tidak sedikit pun mereka rela dengan para pencintanya untuk merusak kebenaran hanya untuk sekedar mendekatkan diri, bersimpati dan cinta kepadanya. Cita-cita telah punah, harapan telah sirna untuk mendambakan seorang anak penerus keturunan. Keinginan bukan berkaitan dengan hasrat waris ataupun kenabian, karena beliau sendiri pun telah menyatakan, kami para nabi tidak memberikan waris, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Cita-cita telah punah, harapan telah sirna untuk mendambakan seorang anak penerus keturunan. Keinginan bukan berkaitan dengan hasrat waris atau kenabian, karena beliau sendiri pun telah menyatakan, kami para nabi tidak memberikan waris, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Akan tetapi hati sanubari sebagai manusia dan keadaan yatim yang dialaminya menjadikannya merindukan penerus laki-laki. Belum lagi beratnya gangguan dan pedihnya cobaan yang dihadapi ketika mengemban risalah menghadapi umat manusia.
yang pada gilirannya memberikan rasa lembut pada hatinya, senantiasa menyayangi sebagai ganti dari itu semua. Namun selepas hari-hari yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ibrahim meninggal, tidaklah lama beliau merasakan sakit yang mengantarnya kepada ajal. Ketika Ibrahim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 10 Hijriah, maka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah, awal tahun 11 Hijriah, beliau mulai sakit dan menemui Tuhannya di bulan yang sama, meninggalkan Maria yang hidup menjauhi manusia selama 5 tahun lamanya. Yang dilakukan ibunda Ibrahim ini tidak banyak, kecuali menemui saudarinya Sirin, kemudian berziarah ke makam anaknya. Sungguh jalinan Maria dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah menautkan kembali antara bangsa Arab dengan bangsa Mesir setelah sebelumnya diikat oleh jalinan Hajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bangsa Kipti Mesir ini, sesungguhnya Allah menaungi ahli Dimah, warga sipil yang keriting rambutnya atau bangsa Kipti, karena mereka mempunyai kaitan nasab dan darah. Dalam salah satu wasiatnya beliau juga menyampaikan, sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir, maka berlaku baiklah kepada penduduknya, karena mereka masih ada kaitan kehormatan dan kasih sayang. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya tidak memiliki anak laki-laki, tetapi seluruh umatnya adalah anak laki-lakinya. Tidaklah beliau menjadi orang yang terputus keturunan dan nama baiknya, akan tetapi sejatinya musuh-musuhnya lah yang terputus. Barang siapa yang menjadi musuhnya, maka terputuslah garis keturunannya, urusannya menjadi sia-sia. Manusia tidak akan pernah menyebutnya lagi. Sejarah akan mencatatnya dengan penuh laknat dan gelar yang jelek. Sebaliknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup meski sudah jauh meninggalkan kita. Namanya harum didengar dari satu generasi ke generasi. Bahkan tidak pernah ada satu pahlawan pun di dunia ini yang pernah disanjung terus-menerus dari satu masa ke masa. Tidak pernah ada satu sosok pahlawan yang masih dikenang selama 14 abad berkelanjutan, sebagaimana yang dilakukan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tidak lain kembali pada setiap ucap dan perbuatannya menjadi teladan yang baik, serta senantiasa memberi hidayah. Generasi selanjutnya selalu mengembalikan semua tindak dan tanduk kepada ucapan, perbuatan, pemikiran, dan kebiasaan yang dilakukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nubuat sebenarnya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keabadian nama untuk dikenang selama-lamanya. Rupanya ini yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya dari tambahkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bukan bapak di antara kalian, tetapi adalah penutup dari semua urusan. Dari yang tadi disebutkan banyak hikmah yang kita ambil dari awal
Di antaranya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Raja Mesir namanya Mukaukis. Suratnya tadi tidak pakai salamnya. Nabi itu. Kenapa? Sebab Mukaukis tidak Islam. Ambil pelajaran. Jadi tadi Nabi kenapa tidak pakai salam di awal suratnya? Sebab Mukaukis belum atau tidak bukan orang Islam. Kemudian Mukaukis, isi surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkelas ya isinya, sebab isinya bukan basa-basi tentang keadaan Nabi, tetapi mengajak bahasa Arabnya berdakwah ya, kepada tauhid, mengajak masuk Islam ya. Meskipun Mukaukis kan tadi tidak ada responnya, kecuali respon baik, malahan mengirim hadiah-hadiah saja ya. Di antaranya dikirim adalah dua orang yang tadi disebut, yaitu Maria Kiptiah yang telah menjadi istri beliau, salah satu istri beliau. Yang kedua saudarinya Sirin, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin ini mengajarkan, membolehkan kita untuk boleh menerima hadiah dari orang yang tidak Muslim. Ya. Poin pertama tadi Rasulullah tidak pakai salam di suratnya karena yang dituju orangnya bukan orang Islam. Yang kedua, Mukaukis mengirim hadiah dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita boleh menerima hadiah dari orang non Muslim. Nanti para ulama kesininya untuk kehati-hatian selama tidak ada kaitannya dengan agama, dengan urusan-urusan perayaan agama kesininya. Tapi pada dasarnya boleh ya. Dasarnya boleh menerima hadiah dari orang Muslim selagi tidak menyangkut perayaan hari mereka. Kemudian Maria Kiptiah ini disebut Kiptiah itu karena berasal dari Kipti, salah satu suku di Mesir yang paling penting. Sampai sekarang ada istilahnya Kristen di Mesir itu yang khas, namanya Kristen Koptik, namanya Koptik ya, Koptik. Ada agama Kristen yang istilahnya ortodok yang sangat lama maksudnya, ortodok sangat lama maksudnya. Mungkin masih ada agak kemiripannya dengan umat-umat dulu ya. Jadi ada Kristen ortodok namanya Kristen Koptik di Mesir itu. Dua yang kita ambil tadi. Kemudian berikutnya nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dambaan beliau menginginkan, mengharapkan turunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di karunia putra namanya Ibrahim. Dilihat secara sederhana juga nama-nama putra putri Nabi itu satu kata semuanya itu. Satu kata, Fatimah, Qasim, Ibrahim, Rubaiyah, Ummul Kulsum. Jadi satu kata. Jadi nanti akan agak dibingungkan kita karena nanti cucu-cucunya Nabi juga itu nanti mirip dengan nama yang beliau berikan ini ya. Jadi di cucunya itu nanti ada nama-nama yang mirip ini gitu ya. Jadi artinya harus teliti betul kalau membaca sejarah Islam, takut tertukar antara nama cucu Nabi cicitnya dengan putra Nabi itu. Ada itu nanti kalau kita perhatikan di sejarah-sejarahnya itu nama eta kene teh ngolang-ngolang lagi itu namanya itu. Di Arab enggak tahu itu ininya, tradisi orang Arab dulu begitu itu. Tapi kita ambil satu hal, anak-anaknya Nabi itu semuanya putra-putrinya namanya satu kata saja. Gitu ya. Ini mungkin juga yang diambil oleh salah satunya oleh Mbah itu. Adnan. Anak saya Iman. Sadayana satu kata. Ya. Sadayana satu kata.
Lillah. Itu panjang nama sana nanti. Ya gitu ini ya. Jadi kita ambil banyak pelajaran dari orang-orang tua kita ya. Kemudian yang menarik juga tadi setelah meninggalnya Ibrahim, gitu ya, kemudian orang-orang di Arab mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bersamaan terjadi gerhana, kemudian dikaitkan oleh orang dengan wafatnya Ibrahim ini. Tapi Nabi kemudian mengeluarkan hadis bahwa gerhana baik bulan ataupun matahari itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Ternyata di orang-orang Arab juga dulu mengait-ngaitkan tuh kalau ada kejadian-kejadian tertentu dengan kejadian bersamaan. Padahal tidak ada kaitannya di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil pelajaran juga, Maria Kiptia ini setelah wafatnya Ibrahim tadi berziarah ya ke makam Ibrahim itu. Apa artinya ini? Maria itu perempuan, kemudian Ibrahim yang wafat, setelah wafat diziarahi gitu. Di sini kan berarti kita lihat hukum ziarah perempuan tuh. Ini kan banyak yang tidak mau tuh, yang melarang perempuan ziarah kubur. Itu buktinya istri Nabi Maria kan tadi ziarah katanya. Pasti istri Nabi pasti orang baik ya, pasti lebih baik daripada kita ya. Sebab sebagian di antara kita ini ada yang tidak bolehkan perempuan ziarah ke kubur. Ya kalau diberikan bukti sejarah yang begitu, tuh, jadi sunnah-sunnah Nabi itu juga banyak yang banyak yang dilewati itu, yang sifatnya sejarah banyak yang dilewati itu. Dalam kajian-kajian belakangan itu ya, ternyata kalau dilihat tadi Maria Kiptia radhiyallahu anha kita ziarah ke putranya ke Baki itu tadi itu. Jadi kalau melihat kejadian begitu berarti tidak apa-apa sebenarnya. Ternyata dipelajari juga kenapa banyak yang melarang perempuan untuk ziarah kubur. Ternyata bukan ziarahnya yang dilarang itu. Yang dilarang itu mungkin nanti campur aduk dengan laki-laki. Itu yang dilarangnya sebetulnya, bukan ziarahnya. Biar kita jelas ya. Yang kedua mungkin juga dilarang perempuan tidak begitu dianjurkan ke kuburan tuh, karena perasaan perempuan beda dengan laki-laki. Barangkali nanti nangis-nangis, kokosehan, timbul nanti namanya naihah ya. Naihah itu adalah dosa besar karena meratapi kematian. Jadi yang dilarangnya itu sebetulnya, dilarangnya takut terjadi naihah ya. Jadi emosi menangis yang berlebihan gitu. Dosa besar. Campur aduk dengan laki-laki ya dosa. Itunya yang dosanya. Kalau ziarahnya ya tidak persoalan ziarahnya. Selama tidak ada itu gitu ya. Wallahu alam, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting ambil hikmah yang banyak dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya penerus anak laki-laki karena memang Allah ditutup. Nabi itu di Al-Qur'an sebagai penutup para nabi. Kalau punya anak laki-laki nanti tadi disinggung-singgung, nanti takut-takut ada pewarisan kenabian. Kalau ada pewarisan kenabian karena anak laki-lakinya, nanti berarti Nabi bukan Nabi terakhir nanti. Gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan itu tidak ada pewarisan kenabian lagi, sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman Nabi, ini disebut Al-Quran itu surat Al-Ahzab sebagai Nabi penutup. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita nanti akan diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaat. Mudah-mudahan kita juga dituntun untuk mendekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.